Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kategori, hadis dibagikan ke dalam 3 kualitas. Yang pertama adalah hadis sahih, hasan, dan do'if. Hadis do'if sendiri didefinisikan sebagai hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis hasan. Hadis do'if terbagi menjadi 2, yaitu hadis do'if dengan kelas ringan dan hadis do'if dengan kelas berat. Perbincangan posisi hadis do'if dalam syariah memang sudah berlangsung lama. Bahkan sejak awal kemunculan kajian hadis, dan seiring dengan itu muncul pula beberapa pandangan pada titik poinnya adalah khilaf. Setidaknya ada 3 mazhab yang berbeda pandangan tentang pengamalan hadis do'if. Mazhab yang pertama, tidak boleh mengamalkan hadis do'if secara mutlak, jadi tidak boleh. Untuk madhab yang kedua, boleh mengamalkan hadis do'if secara mutlak, jadi diperbolehkan. Kemudian madhab yang ketiga ini adalah madhab yang paling unggul, yaitu boleh mengamalkan hadis do'if dalam masalah tertentu atau dengan catatan tertentu. Madhab yang ketiga ini merupakan pilihan mayoritas ulama hadis dan para fuqaha, seperti misalnya Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten ya, dan ada juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Mulla Ali Al-Qori yang berpendapat boleh mengamalkan hadis do'if dengan catatan. Yang pertama misalnya tidak boleh mengamalkan hadis do'if dalam masalah akidah, pokok-pokok ibadah dan masalah muamalah. Yang kedua, hadis do'if tidak boleh dijadikan pegangan dalam masalah amaliyah yang masyhur. Yang ketiga, tidak boleh mengamalkan hadis do'if yang tingkat do'ifnya dinilai terlalu parah atau bahkan sampai ke peringkat maudhu, hadis palsu. Kalau kita mengutip dari kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi, hukum mengamalkan hadis do'if itu diperbolehkan dengan catatan ya, sesuai dengan mazhab yang ketiga tadi. Ulama hadis, ulama fikih, dan ulama lainnya mengatakan bahwa diperbolehkan bahkan disunnatkan mengamalkan hadis do'if dalam hal keutamaan amal, hal yang mengandung targhib, anjuran, dan yang mengandung tarhib atau peringatan, selama hadis tersebut tidak berpredikat maudhu. Masalah hukum seperti halal, haram, jual beli, nikah, dan talak serta lain-lainnya itu tidak boleh diamalkan melainkan hanya dengan hadis yang sahih saja atau hadis yang hasan, kecuali hadis yang menyangkut masalah bersikap hati-hati dalam suatu hal dari masalah-masalah tersebut. Sebagai contoh, apabila ada hadis do'if yang menyebutkan makruh melakukan cara transaksi jual beli tertentu, atau makruh bila melakukan nikah dengan cara tertentu, maka hal tersebut disunatkan untuk dihindari, tetapi tidak bersifat wajib. Untuk keterangan lebih lengkapnya bisa teman-teman buka di kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi. Jadi kesimpulannya, hadis do'if dengan beberapa pandangan tentang pengamalannya itu berujung khilaf. Tidak bisa memaksakan satu sudut pandang saja, karena ini sudah masuk ke dalam ranah khilaf. Namun bagaimanapun hadis do'if tetaplah hadis yang tidak dapat kemudian dibuang begitu saja, yang disamakan dengan hadis palsu seperti itu. Oleh karena itu, asumsi-asumsi negatif yang terjadi kepada suatu karya, misalnya Ihya Ulumuddin, kitab Sang Hujjatul Islam, atau karya Sang Hujjatul Islam yang sudah banyak perbincangan bahwa di dalamnya mengandung hadis do'if, maka alangkah baiknya kita menentukan sikap dalam hal ini. Apalagi beliau merupakan seorang ulama yang dengan keagungan yang memang sudah benar-benar diakui oleh banyak ulama yang lain, dan beliau juga sampai mendapatkan gelar Sang Hujjatul Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.